Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sera by Me, tempat di mana kita akan membahas segala hal nih tentang pengembangan diri dan bagaimana cara mencapai potensi diri menurut versi kita. Saya Rasa Herawati dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Saya sangat senang teman-teman bisa bergabung dan mendengarkan podcast kita kali ini. Kali ini teman-teman bingung gak sih sama tema yang kita akan bahas? Maksud dari wong menarik ora kudu cantik itu apa ya? Nah, padahal tema kali ini tuh kayak part paling favoritku gitu. Temanya tuh banyak banget yang bakal kayak tahu ngalamin gitu, terutama kayak cewek-cewek yang ngerasain dirinya itu nggak cantik, jadi mereka tuh ngerasa dirinya tuh rendah, nggak pantas gitu. Nah, pasti teman-teman pengen tahu nih kelanjutannya. Simak baik-baik ya teman-teman. Kenapa sih kita harus menarik? Meskipun menjadi menarik itu bisa memberikan berbagai manfaat, penting untuk diingat ya teman-teman, bahwa keindahan dan daya tarik yang berasal dari dalam itu lebih penting. Tahu gak sih teman-teman tuh bisa fokus pada pengembangan pribadi yang otentik dan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain seringkali menjadi hal yang berharga daripada sekedar penampilan fisik aja atau kepribadian secara terlihat saja. Jadi apabila teman-teman mengembangkan diri secara terus-menerus, membantu mencapai pengembangan diri secara maksimal, ini tuh kayak dapat mencakup pengembangan keterampilan dari personalnya kita itu. Jadi personal, intelektual, dan emosional yang akan kita dapatkan itu untuk keberlangsungan kualitas hidup kita. So, apabila teman-teman nih ngerasa kayak nggak cantik, kurang percaya diri, hal-hal itu tuh kayak bakal kayak ngerasain di pikiran kita tuh kayak hanya di situ-situ terus gitu. Jadi kayak energi itu bakal ngalir ke orang lain. Jadi teman-teman tuh juga tidak akan bisa menarik di mata orang lain. Padahal dalam dunia yang semakin kompetitif, memiliki value yang tinggi membuat teman-teman lebih menonjol di antara yang lain. Ini tuh berlaku baik banget dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan sosial kita ke depannya. Nah, kalau gitu gimana sih dampak yang akan timbul kalau kita tuh nggak ningkatin value kita gitu loh, nilai-nilai pengembangan pribadi diri kita gitu loh. Ya, yang pertama dalam dunia kerja nih, teman-teman mungkin menemukan bahwa peluang untuk promosi atau peningkatan gaji menjadi terbatas. Bahkan kurangnya pengembangan keterampilan dapat memberikan teman-teman tuh kurang kompetitif di pasar kerja gitu. Nah, jadi teman-teman tuh apabila tidak menciptakan value dalam diri, hal uang akan muncul dalam diri uang teman-teman tuh kayak rasanya tidak akan percaya diri gitu. Kepercayaan diri teman-teman tuh kayak gak ada gitu loh. Dan sulit buat berkembang, dan mungkin juga teman-teman juga kayak sulit untuk menerima perubahan yang terjadi gitu loh. So, gimana teman-teman? Pikirkan baik-baik teman-teman. Nah, aku punya tips nih gimana cara meningkatkan value dalam diri kita. Salah satunya yaitu selalu terbuka untuk mencoba ide-ide baru, inovatif, dan berkelanjutan. Nah, ini tuh bisa mungkin menjadi membuka peluang baru dan meningkatkan value diri kita gitu. Lalu juga mungkin teman-teman bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Jika kayak teman-teman sedang dalam berdiskusi kelompok gitu loh,
teman-teman bisa tuangkan seluruh pikiran unek-unek kalian, pertanyaan-pertanyaan random kalian gitu. Lalu setelah semuanya itu terjadi, biasanya teman-teman tuh kayak akhirnya apa? Yaitu kita lakukan evaluasi diri secara berkala gitu, secara bertahap gitu loh. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kekurangan yang kita miliki. Dan juga kita juga apabila kita tahu hal tersebut, kita tuh kayak bakal evaluasi secara mendalam gitu loh. Oh, jadi aku harus kayak gini. Aku harus lebih baik lagi. Aku harus punya planning bagaimana cara mengembangkan diri kita gitu loh. Jadi kita tahu ya teman-teman, aku bisa ngesimbolin ya, karena hal ini teman-teman tuh kalau punya value diri yang tinggi tuh bisa kita tanamkan gitu loh setiap pribadi gitu loh. Dan teman-teman pasti tahu kan tadi manfaat-manfaatnya tuh apa aja gitu loh. Nah, dengan ini kita kan akan lebih menarik di mata orang lain gitu. Kita gak cuman menarik aja, tapi kita juga bisa belajar gimana untuk meningkatkan diri kita. Jadi kita tuh gak usah look, aku harus cantik, aku harus bisa putih, ya sesuai dengan kriteria anak-anak Indonesia sekarang ini yang putih, mulus, gak berjerawat, kurus, dan sebagainya. Hilangkan semuanya, karena cantik itu dari dalam, karena cantik itu dari citra kita, penampilan kita dalam diri kita, dalam meningkatkan atau cara kita berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Mungkin pesan dari aku sendiri ya, ayo kembangkan diri kita gitu, ayo tingkatkan diri kita gitu loh. Ayo kita evaluasi bersama gitu loh. Ayo belajar bersama buat meningkatkan citra diri kita. Jangan takut dengan omongan-omongan orang-orang yang kalau kamu gak cantik, kamu gak pantas. Tangkis mereka. Buktikan kalau teman-teman tuh bisa gitu. Cantik itu definisinya tuh menurut aku tuh definisi paling beda gitu loh. Dalam artian kayak kita cantik itu relatif. Kita cantik itu punya tipe-tipe tersendiri gitu menurut aku. Mungkin itu aja sih ya teman-teman yang bisa aku berikan dalam part podcast kali ini. Semangat terus ya, pokoknya jangan dengerin hal-hal negatif yang membuat pikiran teman-teman tuh kayak jadi susah buat melangkah maju mengembangkan diri teman-teman. Jangan menyerah, ayo kita sama-sama berjuang untuk karir dan pendidikan kita di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.